dia tampil di depan Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon. Sang presiden ini nanya sama Jet Li, "Kamu mau jadi pengawal pribadiku?" Karena kesuksesan itulah Jet Li pindah ke Hong Kong. Dan karirnya makin melejit. Ia rela kasih hampir semua harta ke mantan istri dan anak-anaknya. Jet Li kala itu pergi cuma bawa tubuh yang udah penuh luka. Dia didiagnosis hipertiroidisme. Jantung berdebar, nggak normal. Berat badan turun drastis, tubuh gemetar. Bahkan Jet Li sempat bilang, setiap hari rasanya kayak mau mati. Dan orang-orang kaget lihat Jet Li yang dulunya gagah, kini lemah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, apa kabar? Jumpa lagi di Albar Stories. Teman-teman, pasti kamu kenal sama Jet Li, aktor laga legendaris asal Tiongkok yang udah kayak legenda hidup. Tapi teman-teman tahu nggak sih, sebelum jadi bintang film yang warawiri di layar lebar, Jet Li dulunya adalah seorang atlet wushu yang super hebat. Jet Li punya nama asli Li Lianji, lahir di Beijing pada tanggal 26 April 1963. Bayangin kawan, umurnya baru 8 tahun dia udah latihan wushu. Masih kecil, tapi udah lihai banget jurus-jurusnya. Tendangan, pukulan, lompatan, semuanya bikin orang dewasa pun melongo melihat Jet Li. Dari kecil, bakatnya udah kelihatan banget. Tapi di balik kemampuan luar biasa itu, hidup Jet Li nggak semulus gerakan kungfu-nya. Dia lahir dalam keluarga miskin. Rumah kecil, tembok kusam, bahkan ibunya harus mikir 2 kali sebelum beli beras. Anak-anaknya makan gantian. Sepatu cuma diganti kalau udah jebol parah. Dan yang paling berat, Jet Li ini gak pernah ngerasain sosok seorang ayah. Ayahnya meninggal waktu Jet Li baru berusia 2 tahun. Dia bahkan gak ingat wajah ayahnya sama sekali. Sejak kecil, Jet Li tumbuh dalam kesepian. Gak pernah ngerasain diantar ke sekolah sambil digandeng orang tua, gak pernah punya pelukan saat takut. Sementara ibunya, sosok wanita luar biasa yang harus jadi ibu sekaligus ayah. Tiap malam, Jet Li sering lihat ibunya duduk sendirian, menatap jendela dengan tatapan kosong. Mungkin di situ ibunya diam-diam menangis. Tapi kala itu Jet Li terlalu kecil buat nanya. Dia cuma bisa menduga sambil diam-diam nahan rasa sepi. Jet Li kecil nggak pernah main di luar. Dia lebih sering duduk di sudut rumah, merenung, diam, bukan karena malas kawan, tapi karena dia nggak punya teman, nggak punya mainan, nggak tahu gimana caranya ketawa lepas kayak anak-anak lain. Lalu, di usia 8 tahun, sekolahnya ngadain seleksi buat masuk pelatihan wushu. Yang jelas, wushu bukan sekedar seni bela diri kawan. Ini tentang ketekunan, keseimbangan, disiplin, dan juga mental baja. Buat Jet Li, ini bukan tentang jadi bintang film atau pahlawan. Ini cuma satu kawan. Kesempatan makan lebih baik, tidur lebih layak, bantuin ibunya keluar dari kemiskinan. Dan mulailah Jet Li latihan. Hari pertama, Jet Li harus bangun sebelum matahari terbit. Kemudian latihan di salju, dan luka di tangan dan kaki yang berdarah itu udah biasa. Latihan 12 jam sehari. Ada belas kasihan dari sang pelatih, dan tentunya banyak anak-anak tumbang satu persatu. Tapi Jet Li di situ tetap bertahan. Dia nggak nangis, nggak ngeluh karena menyerah bukan pilihan bagi Jet Li. Dan rasa sakit itu dia nemuin jiwanya. Dia sadar dia punya kekuatan, bukan buat nyakitin orang lain tapi buat bertahan. Ketika usianya 11 tahun, Jet Li juara nasional wushu pertama kalinya. Dia berdiri di podium dengan seragam lusuh sambil senyum tipis sambil berbisik dalam hatinya, "Aku bisa." Dan di tahun itu juga dia tampil di depan Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon. Sang presiden ini nanya sama Jet Li, "Kamu mau jadi pengawal pribadiku?" Jet Li kecil menjawab, "Tidak, saya mau melindungi 1 miliar rakyat Tiongkok." Gokil kan kata-kata Jet Li kala itu. Dan tahun 1980-an, film kungfu ini lagi booming banget di Tiongkok. Dan Jet Li kala itu mendapatkan kesempatan emas.
Film pertamanya, Shaolin Temple, rilis pada tahun 1982. Umur Jet Li kala itu baru 20 tahun. Film ini sukses parah kawan, sampai dibuat beberapa sequel. Semua dibintangi oleh Jet Li. Nah, karena kesuksesan itulah Jet Li pindah ke Hong Kong. Dan karirnya makin melejit. Salah satu film yang keren lah ya, yaitu Once You Found a Time in China. Ini rilis tahun 1991. Kala itu dia jadi Wong Fei Hung. Tahu kan? Identik musiknya seperti apa? Pahlawan legendaris yang berjuang melawan penjajah. Dan film ini sukses parah. Sampai punya 2 sequel. Nah, dari sini nama Jet Li meledak. Gak cuma di Asia, tapi juga mendunia. Jet Li nggak berhenti di situ kawan. Pada tahun 1998, dia debut di Hollywood lewat Lethal Weapon 4. Di film itu, dia jadi bos mafia Tiongkok lawan Mel Gibson dan juga Danny Glover. Bahkan demi film ini, dia pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Dia mulai belajar bahasa Inggris. Dan dedikasinya luar biasa, Jet Li. Dan penampilannya bikin banyak orang tercengang, kagum. Habis itu, tawaran film Hollywood datang bertubi-tubi untuk Jet Li. Coba kawan, kamu ingat-ingat. Ada Romeo Must Die di tahun 2000, kemudian The One 2001, Kiss of the Dragon 2001, kemudian Hero 2002, dan masih banyak lagi film-film Jet Li yang luar biasa. Dan tahun 2000, Jet Li sampai ditawarin main di Crossing Tiger, Hidden Dragon, dan The Matrix. Tapi Jet Li menolak. Kenapa? Karena Jet Li ini pernah janji sama istrinya waktu itu, dia nggak bakal ambil proyek kalau istrinya lagi hamil. Kawan, dibalik aksi luar biasanya bermain kungfu, Jet Li ini bisa dibilang family man banget. Tahun 2007, Jet Li balik ke Tiongkok. Main di film yang luar biasa, The Warlords, The Forbidden Kingdom, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, sampai Expendables bareng Sylvester Stallone. Tapi di balik sorotan kamera dan tepuk tangan, hidup Jet Li nggak seindah kelihatannya. Cedera serius sering banget dialami. Bahkan tulangnya patah, ototnya sobek, dan dokter sempat bilang kalau terus begini, sebelum 50 tahun kamu bisa lumpuh. Ditambah masalah rumah tangga, dia nikah muda sama Huang Kuyen dan punya 2 anak, tapi Jet Li ngaku dia nggak pernah benar-benar cinta. Dia nikah karena tanggung jawab dan akhirnya rumah tangga mereka hancur. Di situ Jet Li dituduh egois, tapi siapa sih yang benar-benar tahu luka di hati orang? Kemudian Jet Li bertemu dengan Nina Lichi yang akhirnya jadi cinta sejatinya. Tapi demi hubungannya itu, ia rela kasih hampir semua harta ke mantan istri dan anak-anaknya. Jet Li kala itu pergi cuma bawa tubuh yang udah penuh luka. Belum cukup di situ kawan. Beberapa tahun kemudian dia didiagnosis hipertiroidisme. Jantung berdebar, nggak normal. Berat badan turun drastis, tubuh gemetar. Bahkan Jet Li sempat bilang, setiap hari rasanya kayak mau mati. Dan orang-orang kaget lihat Jet Li yang dulunya gagah, kini lemah kawan, jalannya goyah. Dan dokter suruh dia stop aktivitas fisik drastis. Buat Jet Li itu kayak kehilangan jati diri. Sampai satu momen, dia duduk di balkon rumah sakit, lihat langit senja, ngerasa kecil rapuh. Dan dia mulai sadar, hidup gak selamanya soal menang. Bukan soal tepuk tangan, tapi soal menerima dan berdamai. Akhirnya kawan, Jet Li mulai belajar filsafat, spiritualitas, terutama ajaran Buddha. Bahkan Jet Li nemuin kedamaian di meditasi, doa, keheningan, dan Jet Li pun berhenti dari film, fokus ke keluarga, dan tentunya bikin Jet Li One Foundation, bantu korban bencana. Dan sekarang Jet Li lebih banyak tinggal di Singapura, meditasi, baca buku filsafat, jalanin kegiatan sosial, dan dia nggak lagi sibuk ngejar kepopuleran, keterkenalan. Tapi dia lebih sering senyum bukan karena hidupnya sempurna,
tapi karena dia berdamai sama luka dan masa lalu. Yang jelas, Jet Li nggak mau dilihat cuma sebagai bintang laga. Jet Li mau diingat sebagai manusia yang belajar mencintai hidup. Meskipun jatuh berkali-kali, tentunya kisah Jet Li ini ngajarin kita satu hal penting. Kesuksesan gak selalu menyembuhkan luka batin. Ketulusan gak selalu datang dari awal, tapi bisa lahir di tengah reruntuhan. Kehilangan bisa jadi guru paling jujur buat nemuin makna hidup. Dan sekarang Jet Li gak lagi lari-lari di layar lebar kawan, tapi dia lagi lari ke dalam dirinya sendiri menuju ketenangan. Dan dari kisahnya ini kawan, kita belajar jangan nunggu tubuh kita lemah dulu baru sadar siapa yang kita butuhin, apa yang kita cari. Yang jelas kita semua pejuang di panggung hidup kita masing-masing. Kadang jatuh, kadang kalah, kadang patah. Tapi kalau kita mau bangkit dan belajar, kita nggak pernah benar-benar kalah. Jadi, apa kita udah siap buat berdamai sama diri sendiri? Itu dia kisah perjalanan seorang Jet Li, sang legenda film-film kungfu, legenda hidup. Demikian Albert Stories. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.